Ayo kadangan. Temane napa Pak niki, Pak? Temane napa? Temane kayak mau jenengan mau ngomong apa? Wah, akeh maralekat mang. Ora yang sing mau ke lho. Wah, sintek lho. Nah, apa waktu berangkat Gembleng wedusnya 11. Pulang dari Gembleng Dari satu sih. tinggal 1, kok koyo dioroti. Masa itu ono tinggal semeti. Nah, iki janjane iki piye iki takono mastere ngono. Iya. Lah salah satu nih, tapi intinya nang kono kabeh. Nah ya. Lah wong didoli jajan ora didoli. Ya nunda ya. Aja meneh kok 11 wedhus 1 sele didoli mendino nggo sangu nganggur ya entek suwi-suwi. Jadi mana-mana didol, Pak. Lah ya. Itu dijoli babon. Aja meneh ngomong 11 iji atusane ya lek di bendino didol nggo sangu nganggur ya entek lah suwi-suwi. Dadak. Ngono repot. Mak ngono kuwi tok. Ini caranya nganggur terus obat barang. Ya kudu duwe anak buah. Kudu duwe anak buah. Ya sing tandang gawe kan anak buah e. Kayak itu manis ya. Karena orang duwe anak buah beda lah wis. Iya, awalnya sing mungkrah. Lah lah pengen iki dadi bapak buah. Ning ora duwe anak buah apa ya iso. Saged. Depan buah ini buatan gosok ya. Pengennya dadi bapak buah. Ning ora duwe anak buah, ya ora iso. Ora ketemu. Oh, ini dadi bapak buah. Oh. Jadi gue sih mereka menengahin. Ya kaya ngono. Tapi sudah sejarah punya ditunggu pesan. Sebenarnya itu siapapun dia gitu ya, siapapun dia. Entah orang baik atau orang jahat, orang kaya atau orang miskin, orang bermasalah atau tidak bermasalah. Kalau sudah selesai manekung, berarti semua masa lalu itu selesai. Seaslinya seperti itu, aslinya seperti itu. Nah, ini secara spiritual maupun non spiritual. Kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, berarti semua masa lalu itu sudah selesai. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya sesudah selesai manekung itu kan masa kini yang ada, yang tersisa kan masa kini. Karena masa lalu nggak ada, sudah selesai. Masa depan urung ono, belum ada. Masa depan itu belum ada. Masa lalu sudah nggak ada. Karena apa? Sudah terselesaikan. Yang ada itu kan masa kini. Nah, masa kini ini kan bukan proses. Masa kini ini kan realita. Masa kini ini kan kenyataan. Ya. Nah, masa kini yang sebagai realita, lah ini kan bergantung kepada si pemilik masa kini itu tadi. Si pemilik atau si pelaku masa kini itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau si pelaku masa kini
diam, ya ora oleh apa-apa diam kok. Ya enggak? Nah, kalau seorang pelaku masa kini tidak diam, ya pasti dapat apa-apa lah, wong nggak diam kok. Ini realita, nah, realita. Namun ini bukan tentang realita. Ini bukan tentang realita, melainkan tentang laku. Tentang laku. Jadi di masa kini, sesudah manekung atau sesudah gembleng, itu adalah tentang laku, bukan selain tentang laku. Nah, sekarang yang perlu dipertanyakan, paham nggak laku ini, paham nggak? Sesudah manekung, sesudah gembleng, ini spiritual sudah nggak ada, Mas. Nah, ini spiritual ini nggak ada. Lalu sudah selesai kok. Untuk apa spiritual? Spiritual untuk apa? Lalu sudah selesai. Yang ada hanyalah laku. Nah, sekarang pertanyaannya, paham nggak laku itu apa? Loh, kenapa kok spiritual setelah manekung, setelah gembleng, spiritual kok sudah nggak ada? Kan sudah selesai. Spiritual itu kan sebelum manekung, spiritual itu kan sebelum gembleng. Oke, berikut. Untuk bisa manekung, untuk bisa gembleng, seseorang memerlukan spiritual. Tanpa spiritual, kemungkinannya sangat tipis untuk bisa sampai ke tahapan manekung atau ke tahapan gembleng. Manekung atau gembleng, ini kan tahap awal laku. Tahap awalnya laku atau laku awal itu adalah manekung atau gembleng. Nah, setelah manekung atau gembleng, kemudian baru bisa laku. Sebelum manekung, sebelum gembleng, belum bisa laku. Dan untuk bisa manekung, untuk bisa gembleng, ini dibutuhkan spiritual. Nah, sepertinya banyak yang kurang paham tentang ini kan, tentang istilah-istilah ini kan banyak yang kurang paham. Apa itu spiritual? Spiritual itu semangat, niat yang membara, karena ingin mencapai suatu tujuan. Jadi spiritual itu bukan ilmu. Ya, spiritual itu bukan ilmu, spiritual itu bukan, intinya bukan ilmu, spiritual bukan ilmu. Spiritual itu adalah niat yang membara atau semangat. Itu spiritual maksudnya. Nah, mungkin mayoritas orang mengartikan spiritual ini kan ilmu ya. Mempelajari ilmu gitu kan, berguruan gitu ya. Padahal bukan, spiritual itu semangat. Asli, tulisan aslinya kan spirit, itu tulisan aslinya. Namun kenapa kok ada tualnya, kok ditambahi tual di belakangnya? Nah, karena apa? Karena spirit bukan untuk umum, bukan tentang umum, melainkan tentang kajian. Maka untuk membedakan spirit atau semangat umum dengan spirit atau semangat tentang mengenal diri, maka ditambahilah ual di bagian belakangnya. Sehingga terbaca spiritual, aslinya itu spirit. Nah, spirit ini semangat artinya. Spirit ini kayaknya bahasa Inggris itu. Spirit itu.
Nah, itu artinya semangat. Nah, lah untuk bisa menekung, untuk bisa gembleng, kan perlu semangat. Kalau tidak semangat, tidak akan bisa. Nah terus, itu tadi tentang spiritual. Nah terus, apa itu menekung? Apa itu gembleng? Menekung atau gembleng adalah puncaknya ilmu. Menekung atau gembleng itu puncaknya ilmu, puncaknya keilmuan. Nah, kalau sudah selesai menekung, sudah selesai gembleng, berarti puncaknya seluruh keilmuan ini kan sudah tercapai. Ya. Seluruh puncaknya keilmuan kan sudah tercapai. Lawang sudah selesai menekung, sudah selesai gembleng. Berarti puncaknya seluruh ilmu sudah tercapai. Nah, kalau seluruh puncak ilmu ini sudah tercapai, sudah didapatkan, masih butuh spirit? Masih butuh semangat? Kan sudah tidak. Sudah tidak lagi. Lawang wis kena, sudah dapat kan? Semangat itu kalau masih berusaha kan? Semangat itu kalau masih berjuang, masih berusaha. Itu semangat, spirit. Dibutuhkan semangat, dibutuhkan spirit. Nah, kalau sudah terpegang, kalau sudah didapatkan. Nah, kalau masih semangat, terus masih spirit, terus yuk kejegur jurang, keliwat. Nah, ada. Nah, karena sudah tidak ada spirit, sudah tidak bukan sudah tidak ada ya. Karena sudah tidak menggunakan spirit, sudah tidak menggunakan semangat, atau sudah tidak menggunakan spiritual, yang ada laku. Maka proses ini kan menjadi nggak ada. Kenapa proses menjadi nggak ada? Kalau spirit nggak ada, kalau semangat nggak ada. Karena tidak ada yang harus di situ. Tidak ada yang harus. Tantangan ini akan ada manakala kita mengharuskan diri. Nah, kalau kita tidak pernah mengharuskan diri, mana ada tantangan? Jadi, laku itu adalah gerak-gerik kesadaran. Laku itu adalah gerak-gerik jiwa. Secara awam dan umum, di depan laku ada kalimat manunggal jati. Arti maksudnya laku adalah gerak-gerik kesadaran atau gerak-gerik jiwa. Itu arti maksudnya laku. Di depan laku ada manunggal jati. Manunggal berarti maksud menyatu. Jati beraksi maksud benar-benar atau sebenar-benarnya. Manunggal jati berarti sebenar-benarnya menyatu. Sebenarnya maknanya itu sesederhana itu. Jadi manunggal jati itu bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara umum, itu enggak. Karena arti maksudnya manunggal jati itu sebenar-benarnya menyatu. Itu. Jadi sejati atau jati itu sebenar-benarnya. Arti maksudnya sejati itu sebenar-benarnya. Manunggal itu menyatu. Nah, kalau manunggal jati berarti sebenar-benarnya menyatu. Itu arti maksudnya.
Nah, kalau laku manunggal jati berarti gerak-gerik jiwa atau gerak-gerik kesadaran yang menyatu, sebenar-benarnya menyatu. Itu arti maksudnya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kalau gerak-geriknya adalah kesadaran, gerak-geriknya adalah sebenar-benarnya menyatu, mana ada proses? Mana ada proses? Nggak ada proses di situ. Bagaimana bisa dikatakan proses? Aku berpikir menggunakan otaknya. Aku membatin menggunakan hatinya. Aku bersahwat, aku berkeinginan menggunakan kelaminnya. Lalu apa yang proses? Tidak ada sesuatu apapun tentang jiwa raga saya yang bukan dia. Tidak ada sesuatu apapun tentang jiwa raga saya yang bukan gerak-geriknya. Tidak ada sesuatu apapun tentang jiwa raga saya yang itu bukan kehendaknya. Lalu terus prosesnya di mana? Lalu semuanya dia. Dalam bahasa spiritual religinya disebut-sebut sebagai tidak selembar daun kering pun yang jatuh yang itu bukan kehendakku. Tidak selembar daun kering pun yang jatuh yang aku tidak tahu. Berarti semuanya, segalanya, seluruhnya kan dia sendiri. Dan apapun itu tentang dia, ini bukan proses, melainkan realita kehidupan. Sebab karena itu motivasi yang saya berikan sesudah menekung atau gembleng adalah diam ketika bersamadi sesudah patrap. Di luar patrap samadi, dalam keadaan apapun menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua motivasi inilah yang saya tekankan setelah selesai manekung atau gembleng. Kenapa? Karena tidak ada proses di situ. Tidak ada proses. Artinya tidak ada yang perlu dipelajari. Tidak ada yang perlu dikaji, itu tidak ada. Yang perlu dipelajari tidak ada, yang perlu dikaji tidak ada, yang perlu dimengerti tidak ada, yang perlu dipahami tidak ada, yang perlu diketahui tidak ada, yang perlu dipikirkan juga tidak ada. Bahkan yang perlu dilakukan tidak ada. Lawang semuanya dia, segalanya dia, seluruhnya dia. Jiwa raga ini hanya sebatas objek. Nah. Kalau diam, ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini benar-benar dilakukan. Ini benar-benar dilakukan, maka akan memperoleh yang namanya bijaksana. Akan menemukan, akan memperoleh, dan akan memiliki yang namanya bijaksana. Nah, bijaksana ini loh yang akan menjadikan seorang manusia bisa jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Selagi bijaksana ini belum ditemukan, belum didapatkan, manusia hidup tidak akan bisa mencintai dirinya sendiri. Selama manusia hidup belum jatuh cinta kepada dirinya sendiri,
bagaimana mungkin bisa menyaksikan jati dirinya? Kita mau melihat sesuatu, pastinya yang kita sukai, bukan? Bukan yang kita benci, bukan yang tidak kita sukai. Sesuatu hal yang kita benci, sesuatu hal yang tidak kita sukai, pasti kita akan berusaha untuk menghindar. Nah, jadi mengenal jati diri tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, ini dasar paling utamanya, modalnya adalah jatuh cinta. Kalau belum jatuh cinta, nggak bisa mengenal jati diri. Hanya sebatas ilmu pengertian, hanya sebatas ilmu pemahaman, hanya sebatas ilmu pengetahuan. Sebenar-benarnya mengenal, tidak bisa. Kecuali jatuh cinta. Nah, untuk bisa jatuh cinta, ini dibutuhkan kebijaksanaan. Sedangkan kebijaksanaan itu sendiri akan diperoleh ketika kita sudah tidak menghakimi, tidak beranggap, tidak berprasangka, tidak menilai, tidak mencela, tidak semuanya, tidak semuanya. Baru akan ditemukan yang namanya bijaksana. Kalau bijaksana ini sudah ditemukan dan dimiliki, maka langkah selanjutnya dengan kebijaksanaannya ini tadi, seseorang akan memiliki kemampuan membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya. Atau secara simpel, menguasai dirinya. Dan ketika seseorang itu sudah menguasai dirinya dengan baik, maka pasti dia ngerti, pasti dia paham, pasti dia tahu bahwa dirinya, sebenar-benar dirinya adalah seorang pengabdi. Selesai dah di situ. Dan yang namanya pengabdi inilah puncak terakhirnya, titik akhirnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, maka yang ditanyakan, lalu mengabdi atau pengabdian ini seperti apa? Dalam istilah spiritual, religi, Hindu, Buddha, disebut-sebut sebagai dharma. Secara spiritual religi Konghucu disebut sebagai bakti. Secara spiritual religi Islam dan Kristen disebut sebagai ibadah. Dan saya menyebutnya pengabdian. Udah mentok di situ, udah mentok. Dan di titik pengabdian inilah semuanya, segalanya, seluruhnya, prasarana akan disediakan.
yang namanya prasarana. Prasarana ya apa bahasanya? Fasilitas. Segala seluruh fasilitas akan disediakan. Kenapa? Di titik mengabdi, di titik pengabdian, semua prasarana atau fasilitas disediakan. Karena manunggal jati antara alam semesta di dalam diri dengan alam semesta di luar diri ini tidak bisa gagal, tidak boleh gagal, itu tidak boleh kemanunggalannya. Nah, agar supaya kejadian manunggal jati antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini, maka sang pengabdi harus dijamin. Karena jika tidak terjamin, kentekan bensin ning dalan mogok ora sida. Gampangane ngono. Karena apa? Ojek. Jiwa raga kita adalah ojeknya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Makanya, manakala seorang pelaku saat ini menyadari betul bahwa dirinya itu adalah seorang pengabdi yang sedang melayani alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, prasarana apapun, fasilitas apapun yang dibutuhkan untuk mengabdi akan disediakan. Nah, sekarang pertanyaannya lebih dalam, mengabdi atau pengabdi ini seperti apa? Kalau dalam Buddha Hindu disebut dharma, Konghucu dan bla 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 disebut bakti, Islam dan Kristen menyebutnya ibadah, dan saya menyebutnya pengabdian. Seperti apa itu? Pengabdian adalah membantu atau menolong sesama makhluk hidup dalam skala besar. Tidak perorangan, tidak individu. Dan itu bebas dari ego, pamrih, arogan. Kita adalah pengabdi alam semesta. Pekerjaan seorang pengabdi adalah melayani. Berarti yang dilayani alam semesta, bukan? Tidak individu dan bukan individu. Ini beratnya berat. Kalau tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi gagal dipahami. Karena apa? Karena tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi, jika sampai gagal dipahami, pengabdi ini hina. Karena istilah lain daripada pengabdi adalah jongos, gedibal, budak. Namun, jika tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi
benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui, tidak ada yang lebih mulia daripada pengabdi. Di titik ini, maka apapun yang terjadi pada jiwa raganya, tak lain dan tak bukan, hanya sekedar mengabdi, menjalankan pelayanan. Jadi, tidak ada ego, nggak ada pamrih, tidak ada arogan. Dan yang lebih pasti lagi, tidak pilih-pilih. Ini baru fasilitas atau prasarana akan disediakan. Karena apa? Karena penyatuan antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Kalau sampai gagal, jiwa raga kita akan pecah. Sehingga tersebut mayat yang harus dikubur. Kalau sampai gagal. Maka agar supaya tidak terjadi gagal, semua prasarana atau fasilitas untuk sang pengabdi akan disediakan oleh alam semesta di luar diri. Kalau saya membantu tetangga saya yang tidak bisa makan, Pak Web, apakah itu pengabdian? Bukan. Ya, satu rumah. Satu rumah. Kalau seluruh tetangganya dikasih makan, nah itu baru pengabdian. Karena pengabdian adalah membantu kebaikan dalam skala besar. Pengabdian adalah membantu kebaikan atau membantukan kebaikan atau membantukan kebajikan skala besar. Kalau skala kecil, apalagi perorangan, tidak termasuk mengabdi, tidak termasuk pengabdian, tidak termasuk dharma, tidak termasuk bakti, tidak termasuk ibadah. Jadi yang dimaksud ibadah, dimaksud dharma, dimaksud bakti, dimaksud mengabdi adalah skala besar. Jadi siapapun dia, kalau belum menguasai dirinya, belum bisa mengabdi. Kalau belum menguasai dirinya, belum bisa membawa dirinya, belum bisa menempatkan dirinya, belum bisa menyesuaikan dirinya, belum bisa menjaga dirinya, alias belum bisa menguasai dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, belum bisa mengabdi. Dan siapapun dia yang belum bisa menguasai dirinya, ia tidak memiliki kebijaksanaan. Dan barang siapa yang belum memiliki kebijaksanaan, belum pernah bisa mencintai dirinya. Pasti yang dicintai selain dirinya. Padahal tanpa dirinya dia tidak bisa mencintai yang lain. Selama seseorang itu belum bisa mencintai dirinya, ya pasti diamnya sulit ketika bersamadi sesudah patrap. Di luar patrap samadi, sulit menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, pasti sulit. Lalu yang dicintai bukan dirinya sendiri, yang dicintai selain dirinya, pasti akan terkecoh.
akan lebih memilih menikmati rasanya orang lain dibanding menikmati rasanya diri sendiri. Lalu tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, selagi diam ketika bersama di sesudah patrap, belum bisa. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, belum bisa. Maka selama itu, paingan malam ini semangat. Paingan bulan depan kendor. Paingan bulan depannya lagi lebih kendor. Paingan bulan depannya semangat lagi. Atau malam ini patrap samadhinya semangat. Besok patrap samadhinya rasa-rasen. Males. Sekarang, wah saya kepengen ketemu sama kadang si A. Jarak beberapa jam, males ketemu kadang. Nggak dapat apa-apa, sungkan. Seperti itu terus. Karena apa? Karena di fase itu kan sudah nggak ada spiritual. Sudah tidak ada semangat, sudah tidak pakai spiritual, sudah tidak pakai semangat, sudah tidak menggunakan spiritual, sudah tidak menggunakan semangat. Jadi benar-benar dituntun oleh kesadarannya. Nah, kalau kesadarannya lemah, ya pasang surut seperti air laut. Kalau kesadarannya lemah, ya dualisme kehidupannya. Ada kalanya semangat, ada kalanya kendor, ada kalanya senang, ada kalanya... Sebenarnya namanya dualisme. Yang seharusnya tidak ada proses menjadi banyak proses. Susah. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Orang gampang. Bagaimana mungkin panjenengan mau menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri kalau panjenengan benci sama diri panjenengan sendiri? Jelek. Pasti akan lebih memilih menikmati rasanya tetangga yang cantik, tetangga yang ganteng, tetangga yang baru bisa beli mobil, tetangga yang baru bayaran. Lebih memilih menikmati rasanya seperti itu daripada menikmati rasanya diri sendiri. Karena apa? Karena enggak cinta sama dirinya sendiri, enggak cinta. Bagaimana mau menikmati rasanya diri sendiri? Lawang sama dirinya sendiri enggak suka. Bisanya mau menikmati rasanya diri sendiri kan karena menyukai diri sendiri. Kalau enggak suka, bagaimana mungkin bisa? Ini realitas saja. Realitas saja. Nah. Bagaimana mungkin bisa diam ketika bersama dia sesudah patrap? Kalau kesadarannya belum bisa menyadari bahwa semuanya itu dia sendiri. Kalau kesadarannya belum bisa menyadari, aku berpikir menggunakan otaknya dia, bukan otaknya malaikat, bukan otaknya hewan, bukan otaknya tetangga. Saya berpikir itu menggunakan otaknya hidup saya. Saya membatin menggunakan hatinya hidup saya. Saya bersahwat, saya berkeinginan itu menggunakan kelaminnya hidup saya. Nah, kalau kesadarannya belum mampu menyadari tentang itu, bagaimana mungkin bisa diam sama dia? Yang pasti yang ada yang nebak-nebak, penasaran, iki sopo ini, yang berpikir ini siapa? Iyalah kok yang batin ini, oh malah, nah, ini siapa? Oh, sibuk nebak, sibuk menilai. Nah, kalau masih seperti itu terus, kebijaksanaan tidak akan pernah didapatkan. Nah, kalau kebijaksanaan ini belum didapatkan, bagaimana mungkin bisa mencintai dirinya sendiri? Nah, selama belum bisa mencintai dirinya sendiri, bagaimana mungkin mau bisa menguasai dirinya sendiri? Terlalu jauh tentang pengabdian.
Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan karena patrapnya yang kurang, atau bukan karena patrap samadinya yang kurang tepat, atau bukan karena bacaan, bukan. Karena di dimensi kesadaran, panjenengan menggunakan spirit, menggunakan semangat. Maka di situ sudah tidak digunakan spiritual, semangat itu sudah tidak digunakan. Nah, karena masih menggunakan spiritual, masih menggunakan semangat, ya yang panjenengan alami nanti semangat, nanti enggak, nanti males. Malam ini kadangan seneng, besok kadangan Senin Pahing bulan ini, Senin Pahing bulan itu yang akan dialami. Nah, kalau seperti saat ini bukan tentang lakunya saja. Prasarana dan fasilitas pun akan mengalami sama. Sekarang punya uang, besok enggak. Sekarang kerjanya lancar, besok nyendat. Sama. Itu kelas raga. Kelas raganya sekarang punya rokok, besok enggak. Sekarang punya uang, besok enggak. Sekarang kerjaannya lancar, besok enggak. Itu kelas raga. Nah, kelas jiwanya, bulan ini pahingan semangat, bulan depan pahingan kendo. Malam ini kepengen banget, semangat banget ketemu kadang. Sampai begitu ketemu sama kadang, ngecupus. Sampai kadangnya itu nggak dikasih kesempatan ngomong. Besoknya, wis males ketemu kadang. Nah, itu. Wah, dapat kabar kadangan di sana. Jaraknya 300 km, semangat budal. Suatu saat lagi dapat kabar, oh kadangan di sana. Jaraknya itu 10 meter. Punya uang, orang budal. Nggak berangkat. Jaraknya 300 meter, tempat kadangannya nggak punya uang. Wah, karena semangat kan. Dibela-belain cari utangan. Giliran ada kabar kadangan jaraknya 10 meter, punya uang lagi, yang malah malas. Itu secara jiwa, secara lakunya. Nah, selama itu ya tidak akan pernah ketemu. Bijaksana itu seperti apa? Tidak akan pernah ketemu. Maka setiap kali patrap selalu dengan pedenya kulo nyuwun, wicaksono nyuwun, semangatnya. Tapi nggak pernah paham bijaksana itu seperti apa. Aslinya kayak gitu aslinya. Nah, itu kalau benar-benar laku, semenjak dari selesai manekung, semenjak dari selesai gembleng, saya kan sudah ngomong, paling lama 41 hari. 41 hari sesudah manekung atau sesudah gembleng, sudah berjaya kamu. Namun dalam kenyataannya, bukan 41 hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Belum juga berjaya. Karena apa? Karena masih sibuk itu tadi loh. Sibuk berspiritual. Sudah sampai namun masih sibuk berspiritual. Nah, yang namanya spiritual, yang namanya semangat, ini kan proses. Berspiritual diproses tapi mengeluh, kan aneh.
Lo berspiritual sendiri kok ngeluh-ngeluh sendiri, ini gimana ceritanya? Yang namanya spiritual kan begitu. Pasang surut, engko iya, engko ora, mencela-mencela, yang spiritual kan seperti itu. Makanya dibutuhkan spiritual. Nanya gitu. Namun sebelum saya ke sini sudah nyimak kan video-video baru saya tentang diam, ya kan? Tentang Patrap Samadhi Manunggal Jati kan udah nyimak kan? Kan baru paham sekarang jenengan. Padahal itu kan sudah saya motivasikan semenjak panjenengan selesai manekung, selesai gembleng. Nah kalau panjenengan sudah paham, benar-benar paham, praktekkan itu untuk bisa mendapatkan bijaksana. Praktekkan itu agar supaya panjenengan segera mendapatkan bijaksana. Syukur-syukur sebelum bijaksana itu panjenengan temukan, panjenengan sudah bisa mencintai diri panjenengan sendiri. Karena setahu saya, pengalaman-pengalaman di lapangan ngajari saya, itu setelah mendapatkan kebijaksanaan baru bisa mencintai dirinya. Namun tidak menutup kemungkinan sebelum panjenengan mendapatkan kebijaksanaan, panjenengan sudah bisa mencintai diri panjenengan sendiri. Sehingganya panjenengan benar-benar bisa diam ketika bersamadhi. Di luar Patrap Samadhi, benar-benar bisa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, karena panjenengan mencintai diri panjenengan sendiri. Dengan begitu, panjenengan akan menguasai diri panjenengan. Jadi apa yang panjenengan mohon di dalam kunci itu lunas. Nyuwun wicaksono, nyuwun panguwasa. Lunas, dibayar lunas di situ. Dan ketika ini sudah lunas, nanti panjenengan akan benar-benar menyadari bahwa jati diri panjenengan adalah seorang pengabdi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdharma kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti padaku. Kalau seluruhnya harus disebut. Jadi bukan untuk yang lain. Waduh, kan akal liciknya manusia kan di sini. Waduh, akal licik ini ya, akal licik. Waduh, kalau saya harus mengabdi, anak istriku makan apa? Nek, liciknya akalnya manusia kan di situ. Anak istri saya makan apa? Namun tadi sudah saya singgung ya. Manakala seseorang itu benar-benar menyadari bahwa tugasnya di dunia ini untuk melayani alam semesta, mengabdi kepada alam semesta, beribadah kepada alam semesta, fasilitas, prasarana akan disediakan. Karena kemanunggalan jati tidak boleh gagal. Nah itu kalau dikupas kan, ya, kalau dia harus diartikan kan, artinya ya anak bojone tetap iso mbadok. Usahanya lancar dan bla 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 kan. Nah itu. Ya kalau selagi belum menyadari bahwa dirinya itu adalah sang pengabdi, ya jangan minta fasilitas. Namanya kita sudah melakukan apa? Sebagai objek kita sudah melakukan apa? Jiwa raga kita kan objek, grab. Bahasa sekarangnya kan objek, grab. Pengantar kan, ngantarin dia, mengantarkan dia bercinta. Dia siapa? Alam semesta di dalam diri dengan alam semesta di luar diri. Nah kita ini mak comblangnya yang nganterin.
yang menjembatani sehingga alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini bisa manunggal, bisa menyatu, bisa ketemu. Lah, ketemunya inilah yang disebut kesempurnaan. Lah, ketemunya inilah yang disebut mijilake Romo. Jadi Romo itu mijilnya itu melalui kendaraan ini. Nah, kendaraan ini tidak akan bisa menjadi kendaraan kalau belum menyadari bahwa dirinya itu adalah kendaraan. Mesti ngedumel. Disadari nggak disadari digunakan sebagai kendaraan, tapi kan ngedumel. Ngedumel. Macul yo, nek nganti bayarnya telat yo kakekane asu, orang ngerti kene iki utangin warung wis nagih yo. Hah? Ya, itu padahal dia sedang digunakan oleh hidup untuk melayani alam semesta berwujud nyangkul. Nah, karena ngedumel, ya orang oleh fasilitas, oleh fitnah. Oke. Aslinya kok yang menunggu ya aslinya. Aslinya kok yang menunggu. Oke. Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu. kita sudah sama-sama tahu. Walaupun mungkin panjenengan belum berada di titik itu, namun setidaknya setelah mengetahui ini kan panjenengan punya ancer-ancer kan? Dia ancer-ancer kan? Maka di dalam hal apapun dasari dan niati mengabdi. Ingat, mengabdi adalah bantuan kebajikan atau bantuan kebaikan skala besar. Bukan perorangan, tidak individu. Jadi, kalau panjenengan mendapatkan tugas untuk melayani nyangkul di sawah, kesadaran panjenengan harus luas. Jangan cuma di tanah yang sedang dicangkul, termasuk pemilik tanahnya dan semuanya harus luas. Ini ukurannya alam semesta ya. Alam semesta. Nah, kalau panjenengan mendapatkan tugas untuk melayani alam semesta berupa ngaduk semen, juga harus luas. Jangan cuma semen yang diaduk aja yang disadari. Luas. Karena pengabdian adalah bantuan kebaikan berskala besar. Nah, ini di situ. Tentang hal ini, saya mengukil sejarah. Saya mengukil sejarah besar yang legendaris hingga saat ini, yaitu tentang perang besar, bahkan perang terbesar di eranya. Yaitu Baratayuda. Perang Baratayuda adalah perang terbesar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia. Perang yang didalangi oleh yang dimaksud Tuhan itu sendiri. Di dalam perang
Baratayuda yang didalangi oleh Batara Sri Krishna yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu atau alam semesta, perwujudan alam semesta. Kenapa di dalam perang Baratayuda Batara Sri Krishna berpihak kepada Pandawa? Apakah karena Pandawa orang baik, Kurawa orang jahat, sehingga Sri Krishna berpihak kepada Pandawa? Tidak. Justru kebaikan-kebaikan itu ada dan paling banyak di Kurawa, bukan di Pandawa. Namun kenapa Sri Krishna berpihaknya kepada Pandawa? Kok tidak kepada Kurawa yang banyak kebaikannya daripada kejahatannya? Sekali lagi, ini tentang ibadah, tentang dharma, tentang bakti, tentang pengabdian. Bukan tentang baik atau buruk. Kalau dirinci tentang baik dan buruknya, justru kebaikan-kebaikan ini terdapat di bala Kurawa, bukan di bala Pandawa. Dan pelecehan permaisuri Pandawa terjadi itu karena kesalahan Pandawa itu sendiri. Kenapa mau berjudi? Dan kenapa di dalam perjudian mempertaruhkan istrinya? Apakah dalam hal ini Kurawa salah? Tidak salah. Nah, kalau Pandawa itu orang baik, mestinya tidak akan bermain judi. Apalagi taruhan judinya istrinya sendiri. Logika aja. Itu salah satu keburukan yang terdapat pada kaum Pandawa. Sedangkan kebaikan-kebaikan justru banyak terdapat pada keluarga Kurawa. Namun, pada fase pergantian alam, kenapa justru Sri Krishna berpihak kepada Pandawa? Sekali lagi saya nyatakan, ini tentang pengabdian, ini tentang dharma, ini tentang bakti. Ini tentang ibadah. Di mana letaknya? Pandawa, walaupun memiliki sedikit kebaikan, namun kebaikannya untuk banyak orang. Sedangkan Kurawa yang memiliki banyak kebaikan untuk keluarganya sendiri. Hanya itu doang alasannya. Sebab karena itu Sri Krishna berpihak kepada Pandawa. Karena kebaikan Pandawa walaupun sedikit, secuil, namun untuk alam semesta. Sedangkan para Kurawa yang memiliki banyak kebaikan-kebaikan daripada keburukannya hanya untuk kalangan keluarganya sendiri. Jangankan untuk alam semesta, untuk rakyatnya saja enggak. Nah, alasan inilah yang membuat Sri Krishna berpihak kepada Pandawa. Sehingga kemenangan perang Baratayuda didapatkan oleh para Pandawa. Dan kebaikannya, berkat dari perang itu, kebaikannya kita nikmati sampai sekarang ini loh. Nah, itu. Dan setiap kali
kehidupan di dunia minim dharma, minim bakti, minim ibadah, minim pengabdian, sudah pasti akan terjadi pergantian era. Dan di saat pergantian era itu terjadi, maka alam semesta di luar diri akan menjelma menjadi sosok manusia. Seperti yang sudah-sudah. Ya contohnya Sri Krishna. Nah, itu aslinya seperti itu. Jadi saya ulang, apapun yang dialami oleh mayoritas putra kekudangannya Romo dengan beraneka ragam ceritanya masing-masing, itu bukan karena wahyu pancalaku, bukan karena wahyu pancagaibnya, bukan. Melainkan karena sudah manunggal jati, namun masih belum mengabdi juga. Sudah manunggal jati, namun masih belum mengabdi. Jadi bukan karena wahyu pancagaib, bukan karena wahyu pancalaku, bukan karena banyak dosa, banyak luput, atau gagal menyempurnakan masa lalu, bukan. Melainkan sudah dalam keadaan manunggal jati, tidak segera mengabdi. Kenapa tidak segera mengabdi? Karena kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu bahwa dirinya adalah seorang pengabdi. Objeknya dualitas alam semesta yang hendak manunggal. Sudah Pak Web, saya sudah sering nolong tetangga saya. Kalau ada pengemis di jalan, itu sering saya beri uang. Itu bukan pengabdi, itu bukan mengabdi. Bukan. Tetangga saya punya utang, saya bantu bayarin utang. Itu bukan pengabdian, bukan. Itu bermasyarakat, bukan mengabdi. Kalau mengabdi skala besar, mengabdi itu skala besar. Kalau perorangan individu bukan mengabdi. Mengabdi itu skala besar. Kurang mengerti tentang mengabdi, kurang memahami tentang mengabdi, kurang mengetahui tentang mengabdi, karena belum menguasai dirinya, belum bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya, alias menguasai dirinya itu belum bisa. Kenapa belum bisa menguasai dirinya? Karena tidak mencintai dirinya. Hah?
Bagaimana bisa membawa dirinya, bagaimana bisa menempatkan dirinya, bagaimana bisa menyesuaikan dirinya, bagaimana bisa menjaga dirinya, alias bagaimana bisa menguasai dirinya, lalu mencintai dirinya aja enggak. Nah, kenapa belum bisa, bahkan tidak bisa mencintai dirinya? Sikap dan sifatnya belum bijaksana. Kenapa belum bijaksana? Kenapa masih belum bijaksana juga? Karena samadinya nggak diam. Di luar patrap samadi, sibuk menikmati rasanya kelakuan tetangga. Akibatnya, pasang surut seperti air laut. Nanti iya, nanti tidak, nanti seneng, nanti susah, nanti semangat, nanti kendor. Itu risiko. Itu risikonya. Nah, urut-urutannya itu seperti itu, urut-urutannya. Urutannya itu seperti itu. Itu kalau diurut ke bawah loh. Aslinya kan kita sudah ada di atas, lalu udah manunggal jati ya. Kita ada di puncak, kita ada di atas. Karena kita manunggal jati. Nah, puncak, atas, manunggal jati, ini adalah dimensi mengabdi. Berada di dimensi mengabdi, tapi tidak melakukan pengabdian. Nah, kalau diurut ke bawah, ya seperti yang saya ceritakan tadi. Apa? Gara-garanya itu tadi, gara-garanya itu tadi. Dianggapnya kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan, kebajikan-kebajikan selama ini dilakukan, dikirinya itu mengabdi. Lawang perorangan skala kecil kok mengabdi. Oh, apa yang mampu? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kalau istilah Islam Kristen. Nah, kalau istilah Buddha Hindu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdharma kepadaku. Nah, kalau Konghucu dan bla bla bla, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali berbakti padaku. Nah, kalau istilahnya Wong Edan Bagus, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi padaku. Podo. Podo. Artinya semua manusia hidup bisa, karena dicipta untuk itu. Namun sayangnya gagal paham. Kelasnya kan kelas alam semesta. Jadi manusia hidup diturunkan ke bumi itu untuk menjaga alam semesta, merawat, mengelola, melestarikan, alam semesta. Dimaknai dengan ukuran maksimal keluarga, melayani keluarga. Itu maksimal itu. Mengabdi kepada keluarga itu maksimal udah. Melayani keluarga, mengabdi, melayani keluarga itu bukan pengabdian. Karena apa? Individu. Golongan. Nggak bisa. Nah, ibadah di sini, dharma di sini, bakti di sini, pengabdian di sini. Skala besar, tidak mengenal agama apapun, tidak mengenal ras apapun, suku apapun, semuanya. Tuh. Waduh, beratnya, berat-berat ya, memang itu pekerjaan kita kok berat ya.
Itu pekerjaan kita. Selain itu bukan pekerjaan kita, jangan direbut. Jangan diambil, jangan direbut, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah mengabdi. Yang paling rumit di dalam pengabdian, legowonya ini, Mas. Legowonya ini. Ini paling rumit di dalam kelas pengabdian adalah legowonya. Ini kalau bahasa saya kan legowo. Kalau bahasa inteleknya kan ikhlas kan. Bahasa intelektual itu ikhlas itu. Kalau bahasa saya legowo. Lilo legowo. Ini paling rumit di sini. Di sisi pengabdian ini. Di dimensi pengabdian itu yang paling rumit adalah di legowo. Di lilo legowo atau ikhlasnya. Bagaimana tidak? Saya kasih sampel seperti ini. Mas Teguh datang ke rumah saya. Karena Mas Teguh tamu, kan saya layani. Ya setidak-tidaknya saya sugui wedang. Namun kalau cara saya nyugui wedang karo besengut, iya Mas, responmu ya. Itu loh yang paling rumit di dalam pengabdian. Kami. Apalagi pamrih ego arogan, nyugui wedang karo besengut tamunya udah tersinggung. Nah ini sekarang kan sampean nyugui wedang nganggo alam semesta karo besengut piye alam semesta gambarannya itu filosofi loh. Nah selama ini sebenarnya kita itu sudah mengabdi, melakukan pengabdian ini, melakukan pelayanan ini walaupun masih kelas individu, namun sistemnya itu loh masih seperti itu. Tekniknya itu masih seperti itu. Coba kalau ini terjadi di realita kehidupan manusia, misalnya jenengan pembantuku, oh tak bayar tak balik sampean. Tapi ini bukan tentang itu kan, ini malah masuk alam semesta tak bayar balik ngono kan gak ngono ku ya alam semesta. Kan jadi yang ada kuwi ora penak. Kita yang melayani alam semesta tidak enak, alam semesta yang dilayani juga tidak enak, sama-sama tidak enak akhirnya kan tuh. Dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terjadi selama ini seperti itu. Nyapu latar tapi kok kewak masuk buang sampah sembarangan. Iki janiku itu ngelayani aku. alam semestanya ngono kuwi lho. Yang selama ini loh kita itu seperti itu. Kita itu disadari atau tidak disadari, apapun yang kita lakukan ini kan sesungguhnya melayani alam semesta. Disadari nggak disadari loh ya. Karena apa? Karena hidup menggerakkan jiwa raga itu untuk melayani alam semesta. Dengan harapan hidup ini tadi loh bertemu dengan hidup yang ada di luar ini tadi loh. Manunggal dengan ada di luar itu. Makanya agar supaya hidup di dalam diri bisa bertemu dengan hidup di luar diri, maka hidup ini kan menggunakan jiwa raganya untuk selalu ya kan mengabdi, mengantarkan dia ke alam semesta. Artinya disadari nggak disadari, apapun yang terjadi pada diri kita ini kan bentuk pelayanan kepada alam semesta. Ya, disadari nggak disadari. Hanya saja yaitu tadi nyuguh nerokok ya karo. Nyuguh nerokok. Jadi isinya orang enak ketemu orang enak gitu loh. Orang enak ketemu orang enak, isinya kok yang ngono tok. Kayak bendino sepanjang hidup ya ngono kuwi. Yo ora. Nah, yo dadine gampangane pembantu nyuguhi teh to karo buak rai
bose sing disuguhi teh ya padha karo mbok rai. Ya koyo lho kok boro-boro tekan tentrem wae adoh lek koyo ngono kuwi isine ora nyaman, isinya enggak nyaman enggak kok riko, isinya tertekan, terpaksa. Wah, isinya ora penak di situ, Mas. Jadi kalau harus difilosofikan secara sederhana dan umum, koyo bos karo pembantu ya loh, Mas. Manakala pembantu melayani seorang bos karo kewak-kewak piye lho, piye. Sing layani kewak-kewak ya mestine yo ora penak toh. Sing dilayani juga lebih. Saya ini bayar ya. Ya, kamu di sini tuh saya bayar, kok kerjamu kayak gitu. Tapi ini bukan tentang itu, ini alam semesta. Tapi alam semesta kan orang ngono kuwi yo. Kowe iki ning kene kita bayar kan orang ngono kuwi alam semesta. Kayak gitu itu. Kan parah abis. Kaya ngono njaluk murah mareh, walah. Ora dipecat karo bose untung-untungan. Lalu cara kerjanya, cara melayani kaya ngono ora dipecat sama bosnya aja kan untung-untungan. Nggak diusir, nggak dipecat sama bos aja untung-untungan itu. Cepat selesai kayak tidak bisa sombong. Wah, orang kurang-kurang, Mas. Nah kalau enggak ya awake dhewe diusir awake biyen ngono. Terus balik. Tidak sombong. Gitu itu. Makanya gitu. Jakarta ekonomi. Ayo. Dapure grab ya Cak. Nah, itu runtunannya urutannya seperti itu loh ya. Seperti itu. Nah karena kita sudah berada di puncak, kita nggak usah membahas runtunannya loh ya. Iya. Karena kita sudah ada di puncak, kita nggak usah bahas runtunannya. Yang kita bahas bagaimana caranya setiap gerak-gerik diri saya ini atas dasar melayani alam semesta. Sinau mau sampean kuli tapi orang nggak bayaran. Kan melayani. Pastinya bayaran dari alam semesta lebih banyak dong, ya enggak? Oh ya tetep ora ono mosok nyowedang karo mencu maneh. Oh iso. Kembang kacang. Apa kembang kacang? Kacang tunggolo. Sengut. Kembang mana? Alhamdulillah. Ya kayak ngono kuwi Cak. Sekarang kita kembali. Kenapa ketika berangkat manekung gembleng wedhuse 11 pulang manekung gembleng wedhuse garek sitok lah wong kaya ngono kuwi lho piye kaya ngono kuwi lho kejadiane Ini nyata kuwi. Tak mungkin. lah iya kan kejadiane kaya ngono kuwi lah kepiye Wong ndak akhirnya tapi. Kok disku manute mati. Mulai manekung malah. las pulang manekung pulang gembleng seharusnya segera mengabdi tidak mengabdi dia menunggu saat yang tepat menunggu kesempatan jeblok Tidak bisa keplok. iya nunggu waktu nunggu kesempatan mengabdi itu kan tidak harus pakai uang jenengan nyapu latar dengan legowo bener-bener jenengan sadari kalau panjenengan sedang melayani alam semesta yang titiknya sedang kotor banyak sampahnya itu sudah mengabdi dengan uang paling panjenengan individu kelasnya
Nek lapangan mbok sapu. Kita ngerti bayar. Kelas kabupaten, Bro. Kono nyapu anu alun-alun. Tapi legowo lho ya. Ya, oke. Kono ngono kuwi. Nah, selama ini kehidupan saya kan sebenarnya bisa dijadikan contoh, teman. Bahwa apa yang saya lakukan itu kan selalu skala besar, teman. Apapun itu. Kok sampai gagal pahamnya ya kebangetan. Berarti kan nggak memperhatikan wong edan bagus. Kok sampai nggak paham-paham. Hati kan. Aku mulai nih. Kontinyo. Puji-puji pengen kalau gede. Ingat, kita itu di ranah mengabdi loh. Kita itu di ranah, maka segeralah mengabdi. Tidak usah skala besar, tidak usah skala alam semesta seperti wong edan bagu. Skala untuk diri panjenengan sendiri aja lah. Bahwasanya apapun yang terjadi kepada jiwa raga saya adalah bentuk pengabdian saya kepada hidup saya. Jadi diubah pola model apa lilo legowo. Marga kuwi lagi nglayani urip. Bayu, loh ini eleke pikirane menungso kan yang kene. Bayu, nangko nek aku diobahne nyolong pitike tanggane, kon eleke menungso kan ngono. Iya kan? Ayo. Pas. Apapun yang terjadi pada diri kita, lilo, legowo. Karena itu adalah sedang melayani hidup kita. Namun jeleknya pemikiran manusia, Bayu, nanti kalau ada gerak-gerik yang menggerakkan saya nyuri ayamnya tetangga bagaimana? Ya kan eleknya, jeleknya, otaknya manusia kan di situ. Raga kita itu sarananya hidup. Raga kita itu istananya hidup. Raga kita ini kendaraannya hidup. Tanpa raga ini hidup kita itu nggak bisa apa-apa. Hidup kita nggak bisa manunggal dengan hidup yang ada di luar diri itu. Tanpa raga ini nggak bisa. Jadi nggak akan mungkin hidup kita akan mempermalukan raga ini, akan merusak raga ini, akan menyiksa raga itu tidak mungkin. Jadi jangan berpikir picik lah. Jangan mencurigai hidup lah. Jangan seujun sama hidup lah. Jangan mencurigai hidup. Itu pelatihan kelas kecil. Nah, kalau sudah bisa di situ, nanti kan secara otomatis akan beralih ke alam semesta dengan sendirinya. Kalau sudah bisa melayani hidupnya sendiri, kan nanti secara otomatis akan beralih melayani hidup skala besar. Ngeri mas, itu paling tersiksa, berada di ranah manunggal jati, namun tidak melakukan pengabdian, itu ngeri mas, ngeri. Di sini bingung, kurang apa ya, rumangsaku patrap sama di saya sudah gentur,
Tapi kok bukannya malah maju, malah mungkret. Ngeri mas, ngeri. Tambah semangat patrap samadhi saya, tambah saya perlama durasi samadhi saya. Aduh, tambah orang dia apa-apa. Iya mas. Iya. Ngeri, makanya saya katakan ngeri di situ. Ngeri. Jadi pasti ngawami. Ngawami. Lah wayahe ngabdi ora ndang-ndang lakoni kok. Jadi ndak bisa ada jeda mas di situ. Harusnya tidak ada jeda. Begitu sudah manunggal jati langsung mengabdi, lanjutannya seperti halnya laku murni ke laku suci. Sesudah selesai laku murni kan langsung lanjut ke laku suci. Sama, sesudah manunggal jati langsung mengabdi. Jadi manunggal jati itu titel loh mas, aslinya mas. Titel grab, jaket grab kalau mas. Sah wis, berarti grab iki sah nggo jakete, nggo helme. Ya makane ngono lho. Jadi lakok. Ini ora ndang-ndang ngegrab. Kapan oleh Kan gatel kok. tidak untuk itu bensin. Tapi ya ada baiknya kita mengerti memahami. Oh kayak gini jalan yang kurang. Kayak ngono kuwi. Orang legowo ya salah dhewe. Orang dewe. Wong sing ngrasakne ora kepenak ya awake dhewe kok ya. Salahmu dhewe. Orang legowo. Rada genah ini skalanya besar ya. Untuk ngomongkan genah. Anu, iki kita rata-rata genah sing skala besar itu ya piye to sing real. Skala besar, misalnya skala besar. Saya melakukan perjalanan kadangan. Nah, kadangan yang saya lakukan keluar meninggalkan pesanggeran ini kan berarti kadangan skala besar mas. Setiap menggonta ampiri buang, setiap menggonta ampiri buang. Kuwi langsung paham, langsung ngerti. Misale kanggone aku pribadi atau sukses skala besare sing piye. Contoh, di depan rumahmu ono kalenan, pendau dan mampet persikone banjir. Kalenanmu mbok dandani. Ning aja mikir kalenanmu sendiri. Jangan kau pikirkan kalenan, yang penting kalenan saya sudah bersih, perkara kalenan tonggo terserah. Tetap aja walaupun kalenanmu bersih, kalau kalenannya tetangga masih tidak bersih, mampet di situ kan. Nah, agar supaya tidak bersiko mampet, banjir menggenangi kampung. Nah, sesudah kalenannya sendiri dibersihkan, merambat ke kalenannya orang lain, terus dibuat saluran, nyediain sampah di depan pintu gerbang untuk buang sampah, supaya sampahnya tidak dibuang ke kalenan. Itu bentuk dari skala besar. Contoh. Dan pasti akan menggugah yang lain. Yang lainnya mesti orang, nah yang mesti menengewangi. Itu namanya skala besar. Berarti tiap individu pasti bisa melakukan. Bisa. Tidak seperti wangitan bagus ini. Iya. Beberapa suku urus somedar. Ya wis mlakoni Mau gerak depan, tapi ini gerak lewat. Ya, iya. Ya makanya saya katakan sebenarnya semuanya sudah melakukan, hanya saja teknik melakukannya karo mencur, karo pamreh gitu loh. Tadi perjalanan ke Tawas pedus 11 terus anu kadangan caci-caci sing ade goro-gorone kuwi aslinya.
Ngono kuwi. Rapi, dada, Dharma. Kayak mulai pertama kali sih ngapi kayak mulai. Mulai ngapi. Nah, Mau ngurung komplit. apa namanya? Kurang. Ketika terjadi patrap samadhi, itu sebenarnya kan pengabdian pengabdian skala pribadi. Ya, betul ya. Iya kan? Ya. Nah, karena hidup kan sedang rindu kan, sedang rindu dengan alam semesta di luar diri. Maka dia menggerak-gerikkan jiwa raganya untuk melakukan patrap samadhi kan. Artinya jiwa raga kita kan sedang melayani hidup kita ketika kita sedang patrap samadhi itu kan. Nah, karena tidak mampu menyadari, nggak ngerti kalau itu adalah sebuah pengabdian, kan puamri gede, patrap dan tentrem, dan tenang, ben orang di dosa, ben usahane lancar, akhirnya lurung kan, ya podo kan, kowe iki jane tak bayar tapi kok nyuguhi wae, kan orang besenggut. Enggak yang gue. Itu tertinggi mas. Jadi ibadah kalau Islam Kristen, Buddha Hindu, Dharma, Konghucu dan bla bla bla, bakti, dan saya menyebutnya sebagai pengabdian itu tertinggi mas. Karena hakikat manusia, itulah hakikat manusia yang sesungguhnya ada di dunia ini. Ada di dunia ini. Kalau belum melakukan itu, masih belum manusia itu. Masih berusaha menjadi manusia, yaitu berspiritual tadi kan. Dengan berbagai macam lelaku dan lain-lain sebagainya. Itu kan berupaya untuk menjadi manusia. Nah, kalau sudah jadi manusia, ya sedang ngabdi ya. Jangan mencari kesempatan dan mencari waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang tepat, kesempatan yang baik itu nggak ada. Kesempatan yang baik, waktu yang tepat itu ya langsung action. Yeah. Bisa ya katangannya ya. Komplit deh. Lain. Ya kan kok sambung malam Senin Pahing mana kan? Malam Senin Pahing. Oke, katangan kita malam ini cukup. Nanti kita sambung malam Senin Pahing. Sanan tuh terong ponggo kabeh semono. Oke, anu apa jenenge? Udah semut. Orang ngono maksudnya iki lah mbah. Ngopi. Ya semut ya. Kali sih nanya Bang. Oh, bukan. Nggih. Kayak tuan rumah deh. Nggak background.